Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamma alaina biilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bikaramatil awliya'i wassalihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il amin wa adkhalana fi zumratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza dakhala dhaifu alal qaumi dakhala birizqihi wa idza kharaja bimaghfirati dzunubihim. Rawahu Dailami an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul karamin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para binispuh, para orang tua, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Hayatul Huda, keluarga besar Majelis Taklim Kaum Ibu Nihayatul Huda, keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar Masjid Jami Nurul Hasanah Rumpuri Cikarang Hijau, keluarga besar Musalla Ahsan Muhajirin, keluarga besar dari Masjid Jami Al-Mujahidin, keluarga besar Musalla Nurul Iman Kampung Rama, dan juga keluarga besar dari Majelis Tahlil wa Taklim Baitul Mukhlisi, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, baik yang dari Kampung Kandang, Jagawana, dan juga sekian jamaah Majelis Taklim Subuh nan bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan bermacam-macam nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat panjang umur, sehat, walafiat, luas waktu, sehingga di pagi hari yang cerah ceria ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, serta kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di satu majlis yang mulia, yaitu Majlis Taklim Subuh nan bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda, dalam rangka taklim dan silaturahim dan berkunjung ke orang alim, yang mudah-mudahan perjalanan
langkah-langkah kaki kita, ayunan-ayunan tangan kita senantiasa ditulis oleh Allah sebagai amal soleh yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadi doa, moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan milik rezeki yang banyak, halal lagi barokah. Amin ya rabbal alamin. Terlebih daripada itu, kini kita sudah ada di era baru atau tahun baru yang mudah-mudahan keberadaan kita, silakan keberadaan kita di tahun baru ini sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat, jamaah majlis taklim subuh nan bahagia Pondok Pesantren Niayatul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf pada kajian yang lalu diskor dari hadis Mukhtarul Ahadis seiring dengan keutamaan dan keistimewaan bulan Rajab. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita dalam keistimewaan dan kemuliaan bulan Rajab, mungkin ada di antaranya yang masih puasa. Kalaulah tidak cukup 3 hari kita berpuasa, nanti bisa disempurnakan dengan Senin Kemisnya atau mungkin dengan istilah hari-hari yang kita siap untuk berpuasa. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan di bulan Rajab semoga Allah memberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa ahsin maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Itulah doa di bulan Rajab dan mudah-mudahan termasuk bersolawat di dalamnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, marilah kita lanjutkan kajian kita. Wabihi, dan dengannya qala berkata oleh musannif, qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala dhaifu, apabila telah masuk oleh tetamu, alal qaumi, atas kaum-kaum, dakhala birizqihi, maka masuklah oleh ia dengan membawa rizkinya. Wa idza kharaja, dan apabila keluar oleh ia, kharaja, maka keluarlah ia dari kaum-kaum, bimaghfirati dzunubihim, dengan diampuninya dosa mereka semua.
Rawahu Dailami, telah melihatkan akan hadis oleh Imam Ad-Dailami an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, au kama Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majlis taklim subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dengan redaksi yang berbeda dari hadis-hadis yang terdahulu yang hampir tujuannya adalah sama. Tapi inilah lebih leluasa ada di antaranya apabila telah datang tetamu ke rumah kita. Itu hadis terdahulu. Kalau ini mah apabila tetamu datang ke kaum-kaum. Nah, inilah yang dimaksud dengan kaum. Bukan saja tetamu yang ada di rumah kita, tetamu yang ada di kampung kita. Tuh. Mohon maaf karena ada istilah orang yang sudah ada di tempat, ada orang yang baru singgah di tempat. Ada istilah dalam bahasa ilmiah mustautin, mukimin, musafir. Nah, inilah yang dimaksud tetamu dalam kaum-kaum, termasuk adalah musafir yang umurnya cuma 4 hari 4 malam. Dan inilah yang seyogianya kalau ada tetamu disuguhinya sehari semalam. Itu masih dapat dari jaminan apa yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk bertamu mah boleh musafir, bukan bertamu. Musafir 4 hari boleh. Tapi kalau bertamunya cukup sehari semalam, itu yang masih boleh dijamu oleh tuan rumah atau kaum-kaum. Ini semua pihak agar menyadari arti dalam bahasa 4 hari 4 malam. Kalaulah kita musafir sesuai dengan marhalah dalam istilah perjalanan, seperti orang musafir yang boleh qashar dan jamak, boleh mengqashar sholatnya selama 4 hari 4 malam, itu masih boleh. Misal kita dari sini ke daerah yang boleh mengqashar sholat, di sana kita tinggal 4 hari masih boleh, tapi 5 hari sudah tidak boleh. Ini bahasa musafir. Dan kaitannya dengan bahasa tetamu. Nah, tetamu ini ada orang luar datang ke kampung kita, yang di situ tidak ada istilah sanak famili. Kalau sanak famili lain lagi, itu mah bukan tetamu, namanya saudara. Nih, mohon maaf, ini kadang-kadang takut disalah artikan. Kita kan tetamu, yang namanya saudara. Berarti ada hal-hal ikhwal yang diantaranya. Maka kalaulah bahasa tamu kaum-kaum, ada musafir yang mampir di tempat atau di kampung kita, maka si musafir sebetulnya membawa rizkinya sendiri. Artinya Allah menitipkan rizki kepada musafir yang diberikan kepada rumah yang dikunjunginya atau kampung yang didatanginya. Cuma kita asumsinya sok beda. Kira-kira kalau tamu yang dimaksud bawa rizki kelihatan ngasih duit, bukan itu, bukan. Artinya insya Allah. Ini secara person saja dulu dah, sebagaimana hadis yang terdahulu. Kalaulah kita kedatangan tamu ke rumah kita, itu tamu bawa rizki. Artinya bawa rizki insya Allah. Yang tadinya nggak nyeduh kopi jadi nyeduh kopi. Itu maksudnya bahwa tetamu bisa menyebabkan kita nyeduh kopi. Itu rizki yang disebabkan oleh datangnya tetamu. Kudu bersyukur kepada Allah
alhamdulillah kalau nggak ada tamu kayaknya nggak nyeduh kopi. Insya Allah paling air putih itu berkahnya ada tamu. Atau mungkin kebeli kue, alhamdulillah. Tapi dengan catatan jangan memaksakan diri. Misal lupa, jangan terpulang tamu ditagih orang. Ini bahasanya sesuai dengan kemampuan kita. Itulah rezeki yang dibawa oleh tamu. Tapi menyikapi hal ini kudu sing yakin, sing gede hati. Yakin nggak bakalan datang dengan lenggang tangan. Walaupun kelihatannya nggak bawa apa-apa, Allah yang telah menjaminnya. Bukan saja itu yang dikeluarkan, moga-moga nanti ada rizki yang berdatangan. Ini yang kita harapkan, rizki yang berdatangan. Dari mana? Min haitsu la yahtasib. Sampai di situ kira-kira belum kita taklif berdiri. Padahal maaf, secara pribadi yakin tamu membawa kemuliaan, tamu membawa doa bagi yang punya rumah. Ya, ini mah sekedar memberikan kelempengan hati, kelegaan hati. Ya kalau boleh dikata maaf. Ini kan kagak umum. Namun pagi-pagi ngomongnya apa kira-kira Pak? Namun pagi-pagi kok pantas. Sebetulnya mau namun pagi ke mau siang, emang itu adanya sebetulnya mah. Cuma kayaknya nggak lazim kalau ada namun pagi-pagi mau salah nyari sarapan. Jangan main tebak begitulah, doanya berarti mungkret Pak. Doanya bisa ditolak sama Allah. Lama maunya udah buruk sangka. Justru tadi tetamu itu bawa rizki. Yang bawa siapa? Dia, tapi dibawain oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa ini, bisa gedein hati, longgarin hati agar jangan, ya Allah, ini tamu kagak ideng pisan, mana gua kagak punya duit. Jangan ke situ, jangan. Alhamdulillah ada tamu. Ya sama adanya ada air putih ya air putih. Asal tamunya jangan ngerendeng orang ditamu di bang air putih. Mau namu kemana? Ke hotel. Ini bahasa jadi keseimbangan di antara dua belah pihak. Ini kalau perorangan. Kalau perkumpulan, nah ini pun merupakan satu kehebatan. Bisa tamu kita, kampung kita dapat kunjungan yang belum terjadi Pak sebetulnya. Andai kata ada satu upaya antar kampung itu saling berkunjung, alangkah mulianya yang bisa nanti di sana ada satu program, ada satu rencana yang mungkin bermanfaat untuk lingkungan, insya Allah. Ini yang belum pernah ada, baik yang bersifat kepemerintahan atau yang bersifat kemasyarakatan atau dalam bahasa keagamaan. Kalau pengennya maaf, oh iya berkunjung kan, nanti berkumpul untuk sosialisasikan apa yang diharapkan oleh kampung. Dan di saat kita dikunjungi oleh mereka, mereka datang ke kampung kita, yakin membawa rizki dari Allah. Terlebih-lebih kalaulah dengan bahasa diagendakan atau direncanakan, yakin gak bakal nelenggang tangan. Ada untuk bahasa ya temen duduk lah kan gitu. Ini kalau ada, makanya ya mohon maaf, ini mungkin kalau ada sebuah gagasan yang mungkin sudah direncanakan, sebab kita pernah berbicara dengan satu instansi gimana perkumpulan masjid sekarang asik entar tahun 2025 ini mah Pak DKM, silakan tanya kepada kepala desa. Pernah kita ngomong antar masjid sekarang asik punya masjid dan musola, hampir-hampir ini belum digagas. Kalau di perumahan sudah ada,
istilah persatuan masjid musola seperumahan. Sementara di perkampungan belum ada. Nah, ini termasuk berkunjung satu tempat ke tempat yang lainnya merupakan satu rezeki, baik yang bersifat materi atau yang bersifat immateri. Walaupun tidak ada bentuk, ya tapi insya Allah ada upaya-upaya perbaikan. Paling tidak, maaf Pak, ini yang sedang terjadi karena diskomunikasi, kan gitu, karena ada sedikit jauh untuk berkomunikasi. Dalam perayaan Maulid saja, satu malam satu desa itu 5 masjid, kira-kira gimana? Yang di kampung Bulah aja malam minggu sampai 3 tempat, namanya yang ini ya ini ya ini ya ini ya ini lah. Jadi kalau satu tempat mungkin 3 masjid atau 3 tempat jadi banyak lah. Kalau dibagi-bagi, itulah kurang komunikasinya, yang mungkin secara pribadi antar musola, antar kita malam anu supaya tahu masing-masing. Yang nggak bedanya Hidayah bareng sama Nurul Huda, yuk sama-sama sini. Ini umpama, dalam bahasa umum Pak. Makanya mari kita bersama-sama, tidaklah ada kejelekan untuk saling berkomunikasi. Terlebih-lebih ini bahasa tetamu, yakin tidak ada yang pengen, tidak ada. Tapi jelas tamu membawa rezeki. Bahkan andai kata tetamu keluar dari rumah kita, dari kaum-kaum atau kumpulan kampung kita, mereka keluar dengan diampuni dosa semua. Bukan saja tetamunya, tetapi yang punya rumah diampuni dosa. Sekampung diampuni dosa semuanya. Sebagaimana kaitannya atau yang dimaksud dengan agama kita, yakni adalah agama Islam, yakni adalah orang-orang Islam dalam satu kampung diampuni dosa semua. Sungguh barokah kalau sudah direalisasikan. Atau mungkin kitalah termasuk orang yang hobi berkunjung ke orang lain. Lebih-lebih kita sudah sering ngomong langkah untuk saling berkunjung ke rumah saudara, saling berkunjung dengan tetangga. Ada di kira-kira sekarang Pak yang berkunjung ke rumah tetangga kita? Kagak ada. Pertama sibuk masing-masing gitu. Yang kedua, ya kayaknya nggak ada urusan. Ntar baru ada urusan main tumben, ya Allah, udah jadi bom waktu Pak. Kalau orang dulu mah masya Allah, belandongannya lega. Apa belandongannya Pak Jiwandi, Pak Jai? Belandongan apa tidak Pak Jamat? Apa namanya depan rumah Pak? Kalau orang bahasa orang Jawa mah adalah pendopo lah gitu. Jadi orang Cikarang kan belandongan gitu. Wah, Pak Jubran, belandongan apa Pak Jubran? Kan orang lama kan tahu persis. Jadi dulu mah namanya belandongan Pak. Depan rumah tuh, tempat ngeloneng, tempat kumpulnya tetangga tuh dulu. Kalau karena mah buru-buru belandongan bakal dewek emperan kayak susah. Kenapa? Udah dibikin toko masing-masing. Apura Pak, bukan nyindir bukan. Dan kira-kira sekarang ada trotoar Pak. Kenapa? Lumayan. Lah dulu mah gak ada istilah Pak, pokoknya lega alamannya ge Pak dulu mah. Karena mah boro-boro bakal istilah lewat. Kriaan susah. Ayo, Apura bukan ngomongin kriaan, kira-kira nanti gimana Pak? Tutup jalan. Minta izinnya kemana? Ke setiap orang lewat. Wah enggak loh Pak, kudu ke Dishub. Lah Dishub bukan urusan sebetulnya Mas. Ini kalau kembali kepada hak pengguna jalan, berarti kita jangan-jangan tergolong orang yang zalim. Na'udzubillah. Oleh karena itu kembali kepada masalah. Kalau semua menyadari saling berkunjung satu sama lain. Oleh karena itu sudah dikaper karena berkumpul ketemunya di mana dikapernya Pak? Kemarin kan udah disebut. Pertama
sholat berjamaah. Yang kedua, sholat Jumat. Yang ketiga, kematian. Yang keempat, kriaan. Yang kelima, lebaran. Itu tempat perkumpulannya manusia, Pak. Yang pertama tadi ada, Pak, sholat. Berapa lama kira-kira di masjid, Pak? Allahumma lantas jalan, udah pergi, nggak bakalan ketemu lama. Sholat Jumat, Ustaz boro-boro yang 77 tiba-tiba lari duluan gitu. Bahkan Assalamualaikum udah di depan rumah dia. Ya Allah, kapan salamnya, kapan sholatnya, kan gitu bahasa. Apa namanya, delitnya. Kemudian kalaulah dalam kematian, kira-kira kumpulnya semua nggak, Pak? Lama ngobrol dengan siapa kira-kira, Pak? Kemudian maaf, kriaan, ngobrol nggak, Pak? Ngobrol siapa? Lebaran, udah pulang kampung, udah nggak ada seminggu. Makanya mohon maaf, cuma pengajian yang menjadi solusi ekstra. Bisa lama, bisa leliatan, bisa memandang. Inilah yang harus dibiasakan, insya Allah. Terlebih-lebih bahasa umumnya. Ini bukan bahasa khusus, Pak. Bahasa umumnya banyak pertemuan, banyak perkenalan, banyak riki, insya Allah. Ya, termasuk inilah upaya saya, upaya Pondok Pesantren Nihayatul Huda beserta jamaah yang hadir tiada lain hanyalah untuk saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, yakin bakal dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dikenal oleh Allah, oh dia itu hambaku, kata Allah, aku cukupi semuanya. Inilah semuanya adalah hamba-hamba Allah. Kenapa? Karena nurutin perintah Allah, bukan nurutin perintah mata. Ya kan? Nurutin perintah mata. Kalau mata pengennya habis subuh nambahin lagi dah, liburan Sabtu atau Minggu, waduh ribet. Makanya inilah suatu, kalau bahasa kita, riyadatul qalbi wa mujahadatun nafsi, latihan hati dan mendidik nafsu. Memerangi hawa nafsu itu lebih berat. Oleh karena itu mudah-mudahan dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, syukur-syukur saling berkunjung satu sama lainnya. Tidak ada istilah pagi, siang, sore, malam. Bahkan kalau kita sadari orang tua dulu ngobrol sampai jam berapa, Pak? Murni obrolannya lagi, Masya Allah, Masya Allah. Ngomongin apa? Ngomongin kehidupan bertetangga. Beda sekarang, kelompok ini, kelompok ini, kelompok anu, kelompok itu, ribet yang wasitinya. Kalau dulu mah nggak ada istilah ini, anu dan sebagainya, hanyalah bertetangga. Kalau sekarang mah ngobrol ya maaf, dewek-dewekan. Kalau sibuk main HP, yang sebelah ibu main HP, begitu ke toilet apaan? Senggol kan gitu. Inilah manusia masa kini, beda dengan manusia masa kuno. Kalau masa kuno mau cakep kan gitu. Masa kini mah itulah yang udah sering kita ngomong. Bapak, Ibu dan Saudara, waktu isyraq telah tiba. Jam 5:37 waktu isyraq. Oleh karena itu mudah-mudahan ngaji dapet, amin. Sholat isyraq dapat, amin. Silaturahminya dapat. Lebih daripada itu, Bapak dan Saudara, inilah yang perlu diingat oleh kita. Kebaikan-kebaikan bulan Rajab adalah kebaikan-kebaikan bulan-bulan berikutnya, termasuk bulan Sya'ban, lebih-lebih bulan Ramadan. Sebab diibaratkan bulan Sya'ban atau bulan Rajab adalah bulan Nadurin. Bulan Sya'ban bulan
nyiramin bulan Ramadan bulan. Nah, bagaimana kita mau panen kan enggak kagak? Mau nyiramin apa? Ini bahasa orang yang sedang bercocok tanam. Oleh karena itu, inilah kesempatan yang ada di dalam bulan Rajab. Jadikanlah bulan yang penuh nyeblong. Apa nyeblong? Orang bawah itu kalau nyebloknya paling banyak, jadi panennya ya paling banyak. Kalau kagak nyeblok, ya palingnya saya dapat kampungan nasak itu orang sini. Apa nasak, Pak? Ya mengutin yang sisa itu orang sono orang gitu. Oleh karena itu mohon maaf Pak. Ini bulan Rajab kesempatan, makanya jangan salahkan diri kalau memang tidak punya jeblokan, nggak punya panenan nanti di bulan Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan yuk kita semangatkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban hingga nanti bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya yang kaitannya alhamdulillah tahun baru. Mohon maaf bukan berarti kita fanatik. Kalau orang yang bilang gak boleh ngerayain tahun baru, ya gak apa-apa. Kenapa? Memang itulah mereka. Tapi kita bukan merayakan, bukan, cuma mengisi kebaikan-kebaikan yang manfaat. Sebab maaf tahun baru dermawan apa dermawan, Pak? Ayo, tahun baru dermawan apa dermawan? Kebeli petasan. Bukan berean namanya tuh, masih duit bakal beli petasan. Cuma disayangkan bereannya beli, kudunya mah beli jagung, beli bandeng, beli ayam. Itu berean yang dibenarkan oleh agama. Enggak masalah, silahkan. Bahkan alhamdulillah kemarin malam tahun baru pada melek semua. Ya kan? Tahun baru pada melek. Kenapa? Karena rajaban. Gitu aja kita mah. Jangan karena petasan, dosa kalau karena petasan mah. Sebab ada jaminannya dari hadis Rasulullah, man ahya awwala lailatin min rajabah ahyallahu qalbahu, atau lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa yang melek di malam bulan tanggal 1 ke malam pertama bulan Rajab, hatinya tidak akan mati di hari hati manusia pada mati. Melek Pak. Kemarin melek sampai tanggal berapa? Jam berapa? Ya itu mah karena berisik jadi kagak merem Pak. Padahal Masya Allah sok baca istighfar Rajab. Istighfar di bulan Rajab, kan ada istighfar Rajab, ada istighfar di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu istighfar di bulan Rajab. Istighfar Rajabnya panjang Pak. Makanya alhamdulillah kemarin malam Jumat kumpul jamaah di Pondok Pesantren Hayatul Huda dalam rangka merealisasikan sholat rogoib. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyambut datangnya bulan 1 Rajab. Dan inilah bulan-bulan dimuliakan. Hanya doa yang menyertai kita. Moga Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah luaskan milik rezeki yang banyak. Halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, bahkan anak-anak kita ada di dunia pendidikan, Allah berikan kebetaan dan keberkahan ilmunya. Dan mudah-mudahan yang belum dapat pekerjaan, mendapat pekerjaan yang barokah. Dan barang siapa yang belum ada jodoh, baik itu laki ataupun perempuan, anak-anak kita senantiasa mendapatkan jodoh yang soleh dan solihah. Dan barang siapa yang belum dapat momongan keturunan, berikanlah keturunan momongan yang soleh dan solihah. Terima kasih atas sumbangsinya lewat pemberian kalender. Moga-moga awet 1 tahun gak habis-habis.
nyorong kalender ya 1 tahun. Mudah-mudahan jadi sedekahun jariyatun. Yang barangkali minggu kemarin belum dapat tidak hadir, maka masih ada kalender yang kalau pengen punya pahala 1 tahun. Kalau itu 1 tahun, jadi Desember yang akan datang baru habis. Karena alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya ditulis sebagai sedekahun jariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbul wa rizqan wasi'an wa tub alayya tauban nasuha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.